ibn Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Qala qulna ya Rasulullah afala nunabiduhum? Qala la ma aqamu fikumus salata la ma aqamu fikumus salata. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis ada di bab yang ke-79, Babul waliyil adil, bab tentang pemimpin yang adil. Di dalamnya dibahas tentang sebaik-baik pemimpin, seburuk-buruk pemimpin, tentu dalam pandangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Auf bin Malik Al-Asja'i Al-Maziji radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Auf, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata sang sahabat, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian, sebaik-baik pemimpin kalian. Khiyar jamak dari khair, sama halnya dengan syiham, sahmun syihamun, khairun khiyarun. A'immatun jamak dari imamun. Khiyaru a'immatikum, sebaik-baik pemimpin kalian adalah alladzina, orang-orang tuhibbunahum, yang kalian cintai mereka. Pemimpin terbaik, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Dalam omongan sehari-hari, cinta kan bisa dibeli. Orang-orang yang hidupnya sulit, kasih ada sekian, mereka juga cinta nanti. Itu cinta palsu. Sebaik-baik pemimpin, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, dicintai li husni sayratihim fikum wa rifqihim bikum, karena dalam melaksanakan kepemimpinannya mereka berlaku baik, karena mereka sangat memperhatikan rakyatnya sehingga rakyat cinta pada mereka. Penjelasan yang lain, alladzina adalu fil hukmi fatanaqidu bainakum wa bainahum mawaddatun wa mahabbatun. Pemimpin yang dalam melaksanakan kepemimpinannya adil, tidak pilih kasih. Rakyat yang merasa diperlakukan dengan adil pasti akan cinta dengan pemimpinnya. Nah, ini repotnya.
Seorang pemimpin boleh jadi dia merasa sudah melaksanakan tugasnya dengan seadil-adilnya, tapi masih ada saja rakyat yang merasa dianya tidak adil. Nah, itu kum yang dimaksud di sini. Pemimpin terbaik adalah pemimpin yang kalian cintai, bukan kalian seluruh rakyat. Mungkin sulit mencari pemimpin yang dicintai oleh seluruh rakyatnya. Kita sebagai muslim meyakini Rasulullah adalah pemimpin terbaik. Rasulullah adalah pemimpin terbaik. Namun ternyata saat itu ada orang yang merasa beliau tidak adil. Dan orang itu terang-terangan bersikap adillah, wahai Muhammad. Rasul marah, kalau aku kamu anggap tidak adil, lalu siapa yang akan kamu anggap adil? Kita sebagai muslim meyakini Rasulullah pemimpin paling adil. Itu pun masih ada sebagian dari rakyat beliau yang merasa beliau tidak adil. Jadi sebaik-baik pemimpin adalah yang dicintai oleh mayoritas atau oleh kebanyakan rakyatnya. Karena dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin, dia sangat mengutamakan rakyat dibanding dirinya, dibanding kroni-kroninya. Wa yuhibbunakum, dan mereka cinta pada kalian. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kalian cintai dan mereka cinta pada kalian. Karena saling mencintai, cinta dan dicintai itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Enggak ada cinta kalau cuma sebelah tangan. Enggak bisa bercinta ibarat bertepuk sebelah tangan, enggak akan bunyi. Nah, itu kata penulis syarah kitab ini, Ibnu Al-Siddiqi, sungguh merupakan satu hal yang sangat aneh ketika seorang suami cinta banget sama istrinya padahal istrinya benci sama dia. Istrinya udah bencinya nggak ketulungan, dia masih cinta banget. Ini aneh ini. Boleh jadi cinta buta. Istrinya keterlaluan, suaminya sudah sangat cinta, dia bencinya makin menjadi-jadi. Pemimpin terbaik, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan dianya mencintai rakyatnya. Ketika dua orang saling mencinta, yakin mereka tidak terlalu menuntut haknya. Mereka akan semangat mendahulukan melaksanakan kewajibannya. Tanda cinta. Ketika selalu menuntut haknya, itu bukan tanda cinta. Suami cinta istri, dia akan berusaha melaksanakan kewajibannya sebaik-baiknya. Demikian sebaliknya, istri yang cinta suami, dia akan melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Ketika masing-masing melaksanakan kewajibannya, pemerintah melaksanakan kewajibannya, pemimpin melaksanakan kewajibannya, rakyat yang dipimpin melaksanakan kewajibannya, otomatis hak masing-masingnya sudah terpenuhi. Ketika suami melaksanakan kewajibannya, otomatis hak istri terpenuhi. Ketika istri melaksanakan kewajibannya, dengan sendirinya hak suami sudah terpenuhi. Jadi pemimpin terbaik dalam pandangan Rasul, pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan mereka mencintai rakyatnya. Selanjutnya, wa tusalluna alaihim,
Rakyat akan mendoakan pemimpin seperti itu. Ketika rakyat mencintai pemimpinnya karena kebaikannya, keadilannya, rakyat akan mendoakan si pemimpin. Demikian sebaliknya, wa yusalluna 'alaikum, mereka akan mendoakan rakyat. Ini pemimpin terbaik dalam pandangan Rasul. Mencintai rakyat, rakyat mencintai mereka. Bagaimana kalau ada seorang pemimpin, dia sudah berusaha maksimal betul-betul mendahulukan kepentingan rakyat, namun rakyat masih saja ada yang membenci dia? Apakah itu pemimpin terbaik atau bukan? Contoh paling gampang, sahabat Umar ibn Khattab. Saya yakin seyakin-yakinnya ketika beliau menjadi khalifah, tepatnya Amirul Mukminin, beliau sudah berusaha semaksimal kemampuan beliau untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dengan sebaik-baiknya. Beliau selalu lebih mendahulukan rakyatnya. Cuma karena demikian banyaknya rakyat, ada satu dua yang luput dari pantauan beliau. Kita tahu kisah bagaimana ketika beliau sedang sidak, didampingi seorang ajudannya, mendapat satu rumah, dari dalam terdengar anak-anak yang sedang menangis. Ketika beliau masuk, beliau sidak tanpa dikenali oleh si pemilik rumah. Beliau masuk sebagai musafir, pemilik rumah nggak kenal. Beliau tanya, kenapa anak-anak ibu menangis? Mereka kelaparan. Apa yang sedang ibu masak? Aku sedang merebus batu. Tersentuh hati Umar ibn Khattab ketika si ibu itu menganggap khalifah tidak adil. Umar bin Khattab tidak marah. Beliau sudah merasa berbuat seadil-adilnya, ternyata masih ada penduduk yang terluput, tidak terpantau sampai kelaparan. Sampai si penduduk itu, si ibu itu menganggap beliau khalifah yang waktu itu beliau nggak dikenali oleh si ibu tidak adil. Mungkin sang ibu itu benci sama khalifahnya karena dia nggak adil. Apakah karena itu lantas kebaikan Umar ibn Khattab sebagai pemimpin jadi berkurang dalam pandangan Allah? Yakin, ketika seorang pemimpin sudah berusaha seadil-adilnya, lalu karena kelemahannya ada di antara penduduk yang terlewatkan, tidak merasakan keadilannya, tidak mengurangi kebaikan si pemimpin itu dalam pandangan Allah. Kecuali ketika ketidakadilan yang dirasakan sebagian penduduk itu dari kesengajaan si pemimpin. Jamaah Allah ya ajma'in. Jangan bayangkan pemimpin yang disebut oleh Rasul hanya presiden, gubernur. Gak cuma itu, termasuk di level kecil sekalipun, lurah, RW, RT itu termasuk pemimpin. Wasyiraru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin kalian, syarrun syirar,
lawan kata khair. Alladzina tubghidunahum, pemimpin yang kalian benci karena cara kepemimpinannya, sikap kepemimpinannya, dan juga ketidakpeduliannya kepada rakyat sehingga dibenci oleh rakyat. Pemimpin paling buruk. Tambah lagi, wa yubghidunakum, mereka membenci kalian sebagai rakyat, nggak peduli dengan kalian. Ketika seorang pemimpin seperti itu, wa tala'anunahum, pasti rakyat akan melaknati mereka. Pemimpin baik rakyat akan mendoakan, pemimpin buruk rakyat akan melaknati. Sebaliknya, wa yal'anunakum, mereka pun pemimpin yang nggak mencintai rakyat, nggak peduli dengan rakyat, boleh jadi akan melaknati rakyatnya juga. Melaknati rakyatnya dengan cara menipu rakyat untuk mengeruk kekayaan pribadi. Kata Imam Al-Mawardi, hada sahihun, ini sangat-sangat benar dan terbukti di tengah masyarakat. Fa innal imama idza kana da khairin ahabbahum wa ahabbu. Seorang imam pemimpin, jika dia pemimpin yang baik, pasti akan dicintai oleh rakyatnya. Atau imam dalam makna pemimpin sholat, jika dia pemimpin imam sholat yang disukai jamaahnya, yang baik pasti disukai jamaahnya. Imam yang baik, imam yang lebih mengedepankan rakyatnya. Imam sholat yang baik, imam yang lebih mengedepankan kondisi makmumnya, bukan dirinya sendiri. Imam yang baik pasti akan dicintai rakyatnya, dan pasti mereka akan mencintai rakyatnya. Sebaliknya, wa idza kana ada syarrin, jika imam itu orang yang buruk, abghaduhum, si imam itu, pemimpin itu akan membenci rakyatnya, wa abghaduhu, dan rakyat pun akan membenci dia. Baik buruknya pemimpin, asal usulnya ada nggak dalam dirinya perasaan takut kepada Allah. Walaupun memang dalam sejarah ada pemimpin yang bukan muslim, tapi ternyata sangat perhatian dengan masyarakat luas. Itu orang seperti itu, andaikan dia mengimani Allah, pasti akan jauh lebih baik. Karena kebaikan itu nggak cuma ada di hati muslim mukmin. Meskipun demikian, sebaik apapun seseorang, ketika dia tidak mengimani Allah, kebaikannya hanya sebatas dalam kehidupan duniawi. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan balasan dari Allah, karena dia tidak mengimani Allah. Perbuatan baiknya bukan karena Allah, tapi karena karakternya memang dia demen berbuat baik karena dirinya sendiri. Ketika orang seperti itu mengimani Allah, selanjutnya kebaikannya nggak sekedar karena dirinya sendiri, tapi karena Allah, di situ baru akan lebih bernilai. Kita muslim mukmin melakukan apapun kebaikan harus karena Allah, jangan karena kita cinta dengan kebaikan itu. Lakukan setiap kebaikan karena Allah. Itu makna imanan wahtisaban. Semua amal soleh kita harus dilakukan atas dorongan iman dan mengharapkan balasan dari Allah.
Jadi ketika pemimpin dalam hatinya ada khasyatullah, ada rasa takut kepada Allah, perasaan takut itu tubaisu ala ta'ati, akan mendorong dia untuk mentaati Allah. Selanjutnya dia ngerti sebagai pemimpin Allah perintahkan dia untuk ini, untuk ini, untuk ini, dia akan laksanakan. Karena ketaatannya pada Allah, dia sebagai pemimpin akan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan berkaitan dengan kepemimpinannya. Selanjutnya rakyat pun akan mencintai dia. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Kecintaan rakyat kepada pemimpin itu menjadi dalil, bukti bahwa dia pemimpin yang baik. Ketika seorang pemimpin dicintai rakyatnya, tanda dia pemimpin yang baik. Sebaliknya, bencinya rakyat kepada dia, tanda dia pemimpin yang buruk. Ketika Rasul sampaikan ini, para sahabat banyak yang paham sudah. Sebelum Islam mereka sudah punya pemimpin, pemimpin mereka ada yang baik, ada yang tidak baik. Ketika Rasul menegaskan hal itu, kata sahabat perawi hadis ini, Auf bin Malik, kunna, kami para sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, afala nunabiduhum, jika kami mendapati pemimpin yang buruk, mengapa kami tidak abaikan saja dia? Mengapa kami harus tetap mentaati dia? Kalau mendapati pertanyaan itu, Rasul menjawab, tidak, jangan kau abaikan dia. Meskipun dia pemimpinmu itu pemimpin buruk, jangan kamu abaikan, tetap taati perintah-perintahnya. Ma'aqamu fikumus sholat, selama dia masih mengerjakan sholat bersama kalian. Selama pemimpin itu masih sholat di tengah-tengah kalian, walaupun dia pemimpin yang buruk, tetap taati. Di hadis ini Rasul seolah-olah mengabaikan keburukan pemimpin selama si pemimpin itu masih mengerjakan sholat. Walaupun sebagai pemimpin dia tidak adil, dia pilih kasih segala macam, selama dia sholat dan kita tahu dia sholat, Rasul tetap mewajibkan kita untuk mentaati dia. Sekaligus dari ucapan Rasul ini terkandung dalil ta'dhimis sholat, bahwa sholat itu punya kedudukan yang agung. Ulama fikih sepakat ketika datang ke satu masjid pemimpin, apakah lurah atau lebih tinggi dari itu, datang ke masjid. Masjid ini sudah punya imam rawatib, yang paling berhak jadi imam si pemimpin. Asalkan syarat minimal untuk sholat sah ada pada dirinya. Bahkan walaupun di masjid kita ini imam rawatib kita seorang ulama yang alim, ketika datang pemimpin ulil amri, pemimpin itu yang berhak jadi imam. Seluruh ulama fikih sepakat. Dalam salah Sunan Abi Dawud, wa ma'lumun annal amira idza hadara fa huwa alladhi yusalli bin nas.
Sudah dimaklumi, diketahui oleh mereka yang ngaji fikih bahwa ulama fikih sepakat ketika amir datang ke satu majelis, satu masjid, maka dialah yang jadi imam dalam pelaksanaan sholat. Waqad kana al-umara'u wal wulatu humul ladzina yusalluna bir-ra'iyah, dan itu sudah dicontohkan semenjak Rasul dan sahabat-sahabat berikutnya. Kama kana Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa ghairuhum min as-sahabati humul ladzina tawallawna as-salata. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, beliau imam. Umar bin Khattab khalifah, beliau imam. Utsman bin Affan, beliau yang imam. Padahal saat itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain yang bacaan Qur'annya lebih baik, yang ilmu agamanya lebih, tapi tetap yang jadi imam ketika ada amir, ada khalifah, yang jadi imam, amir atau khalifah itu, kecuali sang pemimpin, sang amir, sang khalifah menunjuk orang lain, maka orang lain itu yang harus melaksanakannya. Jadi di hadis ini menyeratkan walaupun pemimpin itu zalim, selama dia masih mengerjakan sholat, dia sebagai pemimpin tetap wajib ditaati. Tetap wajib ditaati. Walaupun kita merasa dia bukan pemimpin yang baik. Subhanallah wa iyyakum ajma'in. Bahwa pemimpin walaupun zalim tetap wajib ditaati selama dia masih mengerjakan sholat. Hadisnya banyak, nggak cuma ini. Jadi kalau ada selanjutnya, misal kita dengerin ada satu tokoh agama berfatwa siapapun pemimpin yang zalim nggak wajib ditaati, fatwanya didasarkan hawa nafsu. Jadi banyak hadis-hadis Nabi, hadis-hadis sahih yang menegaskan pemimpin walaupun zalim, selama dia masih mengerjakan sholat wajib ditaati. Di antara hadis-hadis itu hadis dari Ummu Salamah. Rasul jelasin bahwa nanti kalian umat Islam akan dipimpin oleh pemimpin yang zalim, yang kezalimannya itu vulgar, kelihatan sekali. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, kenapa tidak kita perangi saja wahai Rasul pemimpin yang seperti itu, kita kudeta saja? Qala, jawaban Nabi, la, jangan. Ma aqamu fikumus sholat, selama dia masih mengerjakan sholat. Mungkin kalau mau jujur-jujuran, kita belum pernah punya presiden yang adil, yang baik banget, yang sampai tuntas memimpin. Pak Karno banyak kekurangannya, Pak Harto demikian juga, Pak Habibie apalagi cuma sebentar sudah digulingkan. Tapi dulu-dulu nggak ada ceritanya ulama memusuhi pemerintah, kecuali langsung menyatakan permusuhannya seperti DITII, itu ulama yang memusuhi pemerintah, NII dan lain sebagainya. Ulama-ulama kita, Habib Ali Kuitang, Habib Alwi Bungur, sejak dulu mereka tidak lepaskan pemerintah. Dan siapapun ulama memang sudah seharusnya dia menasihati pemerintah
walaupun nasihat itu sebaiknya ya tidak dipublikasikan, apakah didatangi langsung ataukah lewat telepon. Ketika saat ini tidak pernah kita dengar ulama menasihati pemerintah, yakin bukan tidak ada, tapi nasihat itu memang tidak dipublikasikan, bisa mempermalukan. Sebaliknya tidak termasuk menasihati pemerintah mereka yang koar-koar melalui mimbar, menjelek-jelekan pemerintah, menghina pemerintah, itu enggak termasuk. Di hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Abbas, hadis Bukhari Muslim, Rasul perintahkan penduduk untuk sabar ketika pemerintahnya zalim, sabar dan tetap mentaati pemerintah selama pemerintahnya masih mengerjakan sholat. Jadi di hadis yang kita bahas tadi, setelah Rasul jelasin sebaik-baik pemimpin ini, seburuk-buruk pemimpin ini, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabiluhum, kenapa kita tidak abaikan saja pemimpinnya seperti itu, pemimpin yang buruk itu, tidak perlu kita taati? Jawaban Nabi jelaslah, jangan, tetap taati. Ma'aqamu fikumus sholat, sepanjang mereka masih mengerjakan sholat di tengah-tengah kalian. Jemaah dan Allah ya ajma'in. Hadis berikutnya tentang 3 kelompok orang yang akan masuk surga. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ahlul jannati salah satu, penduduk surga ada 3 kelompok orang. Di luar 3 kelompok ini enggak termasuk, tidak akan menjadi penduduk surga. Siapapun manusia dimanapun dia tinggal pasti menjadi bagian dari 3 ini, salah satu dari 3 ini. Pertama, du sultanin muqsitin muwaffiqin. Du sultanin muqsitun muwaffiqun, pemimpin yang adil, yang selalu melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dzi qurba wa muslimin, seseorang yang punya sifat kasih sayang, hatinya lembut kepada setiap kerabat dan setiap muslim, dia punya jiwa kasih sayang. Dan yang ketiga, wa'afifun muta'afifun du'iyalin, seseorang yang selalu menjaga diri, bahkan meskipun sudah ada syarat untuk dia boleh meminta, dia tetap menjaga diri walaupun dia punya keluarga, dia tidak ngemis. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Uraian dari hadis ini atau penjelasan dari hadis ini, 3 kelompok penghuni surga. Mafhumul adadi ghairu mu'tabarin indal usuliyyin. Pembatasan 3 kelompok ini di kalangan ulama akidah itu tidak terlalu diperhatikan. Ghairu mu'tabarin.
wal iktisaru ala dzalika la'allahu lidu'a'il maqami hina takallama ilaihi. Boleh jadi Rasul sebutkan 3 itu berkaitan dengan sahabat yang waktu itu menerima penjelasan dari Rasul bahwa sahabat itu memang posisinya sebagai salah satu dari 3 orang ini. Pertama, du sultanin, pemilik kekuasaan, meskipun sesedikit apapun kekuasaannya, orang yang mengurusi urusan umat Islam, muqsitun, yang dia selalu bersikap adil, muwaffiqun, dia selalu berusaha melaksanakan hal-hal yang akan mengantarkan dia mendapatkan keridhaan Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Walaupun adil sebagai pemimpin, ketika sebagai pribadi dia maksiat, enggak termasuk yang akan jadi penghuni surga. Ada satu hadis dari sahabat Ubadah bin As-Samit. Ibnu Alam mencantumkan hadis ini, cuma saya belum menemukan hadisnya. Mungkin saya terburu-buru mencari referensi hadisnya sehingga gak ketemu. Hadisnya, sa'atun minal malikil adili ta'dilu ibadata sab'ina sanatan min ghairihi. Ibadah 1 saat saja dari seorang pemimpin yang adil nilainya sama dengan ibadah 70 tahun dari selain dia. Pemimpin yang adil, ibadah sesaat nilainya lebih dibanding rakyat yang ibadah 70 tahun. Dalam kitab Dalilul Falihin hadis ini dicantumkan, cuma saya cari-cari hadisnya riwayat siapa, statusnya gimana, saya belum temukan. Yang jelas pemimpin yang adil dalam Islam memang punya kedudukan yang tinggi. Di hadis sebelumnya tentang 7 kelompok orang yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah. Kelompok pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi cita-cita pengen jadi pemimpin, boleh lengkapi pemimpin yang adil. Jangan bayangin dengan jadi pemimpin nanti akan kaya raya, itu nggak akan adil. Kalau perlu kaya dulu baru maju jadi pemimpin. Korbankan kekayaannya untuk menjadi pemimpin demi rakyat, pasti di surga akan ditempatkan di tempat yang paling baik oleh Allah. Jangan berpikiran menggunakan dana yang dimiliki untuk berusaha menjadi pemimpin sekaligus sudah hitung-hitungan nanti harus kembali sebelum aku pensiun. Akan terkutuk, akan dilaknat oleh Allah. Kalau sampai saat ini kita masih belum mendapatkan pemimpin yang adil sesuai yang dijelaskan oleh Rasul, boleh jadi itu ujian dari Allah buat kita, mungkin karena berkaitan dengan amal soleh kita. Boleh jadi, andaikan seluruh rakyat jujur, nggak mau ngambil hak orang lain, nggak mau nyakiti orang lain, pasti pemimpin yang ada pun akan seperti itu. Karena pemimpin bagian dari rakyat. Masih kita membahas tentang 3 kelompok orang yang akan jadi penghuni surga. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka
وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.